Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Marcelina Putri dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam kelas B semester 1 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo. Dalam video kali ini saya akan berbagi pemahaman tentang mahabbah. Yang akan dibahas di dalamnya adalah pengertian dari mahabbah, konsep mahabbah dalam Islam, cara mencapai mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ciri-ciri dari orang yang sudah bermahabbah. Yang pertama adalah pengertian mahabbah. Mahabbah adalah konsep tasawuf yang pertama kali dikenalkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Konsep ini kemudian dikenal dengan nama Mahabbatullah yang artinya kecintaan kepada Allah. Secara bahasa, mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan yang mendalam. Mahabbah mengajarkan manusia akan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Dengan ini, manusia akan meraih ridho Allah dan ditempatkan ke dalam surga. Materi yang kedua yaitu konsep mahabbah dalam Islam. Islam mengenal konsep mahabbah kepada Allah sebagai bentuk kecintaan seorang hamba kepada penciptanya. Jika dilihat secara umum, konsep mahabbah ini sebenarnya tidak terbatas pada kecintaan kepada Allah saja, tapi lebih luas. Konsep ini bisa berlaku bagi semua makhluk. Contohnya, kecintaan seorang muslim kepada orang tuanya, kepada pasangan halalnya, hewan peliharaannya, dan lain-lain. Hal ini selaras dengan pendapat Yusuf Zaklan dalam Turuku Al-Sufiyah. Ia mengatakan bahwa kata mahabbah dalam Al-Quran memiliki dua makna mendasar. Yang pertama, cinta Allah kepada hambanya dan cinta seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, cinta syahwat seorang hamba pada hal-hal yang bersifat duniawi. Bentuk cinta ini adalah fitrah manusia. Meski begitu, dianjurkan baginya untuk lebih mengutamakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya adalah tentang bagaimana cara mencapai mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengutip jurnal yang berjudul Al-Mahabbah dalam Pandangan Sufi oleh Rahmi Damis, ada beberapa cara yang bisa dilakukan seorang muslim untuk mencapai mahabbah kepada Allah. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama adalah dengan taubat. Dosa merupakan penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seorang muslim yang hendak mencapai mahabbah dianjurkan untuk membersihkan dosanya terlebih dahulu. Jalur pertama yang bisa ditempuh adalah dengan cara bertaubat. Taubat di sini tidak hanya terbatas pada pelanggaran ajaran agama saja, melainkan juga taubat karena lalai mengingat Tuhan. Kemudian yang kedua adalah warok. Warok berarti menahan dan memegang. Maksudnya, seorang muslim harus menahan diri agar tidak melakukan penyimpangan dan tetap memegang teguh ajaran agama, sehingga terpelihara darinya segala macam dosa. Bagi kaum sufi, warok diartikan meninggalkan yang syubhat atau samar, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya adalah zuhud. Secara bahasa, zuhud berarti berpaling dan meninggalkan. Maksudnya, seorang muslim harus berpaling dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat menjadi sebab lalai mengingat Tuhan, terutama yang berhubungan dengan duniawi dan segala kemewahannya. Dan yang terakhir adalah sabar. Sabar berarti menahan dan meninggalkan sesuatu. Umat Islam dianjurkan untuk menahan diri dari segala hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, sehingga kontrol dirinya pun semakin meningkat. Karena itu, kesabaran hal yang penting untuk mempertahankan diri dari lubang kemaksiatan. Adapun ciri-ciri orang yang sudah bermahabbah adalah yang pertama, namanya paling sering disebut. Orang yang sedang mencintai sesuatu, pasti namanya sering disebut.
Jika kita mencintai Allah, maka kita akan sering berzikir. Kedua, al-ijab atau kagum. Berbeda dengan kagum pada manusia yang akan menimbulkan berbagai ekspektasi yang berbeda-beda. Jika kita mencintai Allah, maka kita akan mengagumi kebesarannya yang ada di alam semesta ini. Yang ketiga, ar-ridho atau rela. Seperti hal yang sering kita ucapkan pada janji didikan subuh. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam sebagai agamaku, aku rela Nabi Muhammad menjadi idolaku. Berbeda jika rela pada orang lain. Hal sederhana dalam kerelaan adalah jika diberi nikmat maka akan bersyukur, dan jika diberi musibah maka akan bersabar. Di dunia tidak ada satupun milik kita orang yang tidak memiliki rasa rela. Jika kehilangan sesuatu, dia akan merasa kecewa. Yang keempat, at-tadiyah atau berkorban. Berkorban itu salah satu bentuk dari cinta. Jika kita ingin diketahui dunia bahwa kita sedang mencintai sesuatu, maka kita akan melakukan pengorbanan. Apabila cinta pada Allah, maka kita akan siap berkorban. Yang kelima, al-khauf atau takut. Mencintai Allah akan menimbulkan rasa takut, khawatir, dan cemas apabila kita jauh darinya. Keenam adalah ar-roja atau perasaan harap. Orang yang memiliki harapan adalah mereka yang memiliki masa depan. Tidak mungkin jika tidak punya harapan akan menggapai masa depan dengan mudah. Karena dengan harapan kita akan terus melangkah dan terus mengujarkan pada diri bahwa akan ada hari yang lebih baik setelah ini. Allah dijadikan sebagai sumber harapan dan tempat bersandar. Jika menggantungkan harapan pada manusia, kita akan merasa kecewa. Sekian saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi